Minggu lalu, saya bertemu dengan seorang teman pengusaha. Dia mengajak membuka bisnis baru yang katanya sedang naik daun. Ayo, kita buka bisnis ini. Modalnya kecil, untungnya lumayan kok. Yang penting, cepat balik modal. Saya mendengarkan presentasi yang dia jelaskan, tapi konsentrasi saya terpecah memikirkan hal-hal ini. Mau tahu apa yang terpikir dalam benak saya saat itu? Sebelum mulai bahasan ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notification supaya tidak ketinggalan materi terbaru dari saya. Coba perhatikan. Berikut ini ada 3 model celana wanita. Menurut Anda, apa beda model celana A dengan B dan C? Kalau Anda sendiri, lebih suka yang mana? Sebenarnya, saya bukan mau membahas model celana. Tapi ketiga gambaran itu mencerminkan ada yang disebut dengan istilah klasik, tren, dan fad. Mari kita bahas. Klasik merupakan produk dasar yang disukai dan diterima kebanyakan orang. Pada saat membeli, tidak memerlukan banyak pertimbangan dalam memilih. Secara umum, produk klasik dianggap bernilai. Kualitasnya sudah diakui selama beberapa generasi. Tidak lapuk dimakan waktu hingga menjadi warisan tradisi. Walau demikian, tidak harus jadul dan bukan berarti kuno. Hal ini berlaku juga untuk produk baru yang memenuhi kriteria seperti itu. Tren adalah produk terbaru yang sedang disukai dan digunakan oleh banyak orang. Gaya yang sedang menjadi pusat perhatian dan topik pembicaraan orang. Tren sudah melampaui tahap fad, mampu bertahan beberapa tahun, dan momentum yang terbentuk masih cukup kuat, sehingga secara bisnis membuka peluang untuk komersialisasi. Tren bisa juga hasil daur ulang produk klasik. Dengan mempopulerkan menjadi tren, diharapkan bisa meningkatkan penjualan. Saya tidak tahu, dalam bahasa Indonesia, fad itu disebut apa? Ada yang menerjemahkan sebagai demam atau mode. Mungkin baiknya saya jelaskan. Fad adalah fenomena yang sedang berkembang di masyarakat, di mana orang sedang menyukai suatu barang. Bisa pakaian, gaya rambut, mainan, ataupun makanan. Berkaitan dengan keunikan, kekinian, atau ketenaran tertentu, sehingga menjadi daya tarik bagi anak muda yang secara impulsif ikut menggunakan barang tersebut secara massal. Fenomena ini sangat berpengaruh besar terhadap penggunaan dan penjualan barang tersebut. Tetapi biasanya berumur pendek dan tidak bisa diperkirakan durasi ketahanannya. Begitu keunikan, kekinian, atau ketenaran tersebut sudah tidak berarti lagi bagi mereka, maka fenomena ini bisa berakhir begitu saja. Apa perbedaan tren dan fad? Ada 3 hal yang membedakan terkait produk, ruang lingkup, dan durasi ketahanan. Produk fad cenderung berhubungan dengan hal-hal yang bukan merupakan kebutuhan dasar dan dipengaruhi oleh keinginan emosional untuk mendapatkannya. Sedangkan produk tren biasanya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan fungsional.
Dalam hal ruang lingkup, Fed biasanya hanya mempengaruhi satu golongan atau kelompok. Misalkan anak muda ataupun daerah tertentu saja. Sedangkan tren menyentuh berbagai lapisan masyarakat secara lebih luas. Dalam hal proses inkubasi, Fed cenderung sangat cepat dikenal, namun juga cepat dilupakan. Sebaliknya, tren lebih lambat, tetapi bertahan lebih lama. Coba saya tes pemahaman Anda mengenai perbedaan konsep itu dengan menggunakan produk Indomie. Anda tentu menyukai Indomie. Menurut Anda, Indomie mana yang masuk kategori klasik, tren, dan Fed? Awalnya, Indomie hanya memiliki satu rasa, yaitu kaldu ayam. Untuk memperbesar pangsa pasar, Indomie mengeluarkan beberapa pilihan rasa baru, antara lain rasa kari ayam dan rasa sotomi. Demikian juga dalam kategori mie goreng. Lahir varian mie goreng pedas dan mie goreng sambal mata. Indofood menghadirkan berbagai rasa kesukaan yang dikemas dengan slogan berbeda-beda satu selera. Ternyata penggemar Indomie rasa sotomi dan Indomie goreng sambal mata sangat terbatas. Tidak semua supermarket menyediakan varian rasa ini. Walau mungkin masih ada di pasaran, entah berapa lama akan bertahan. Pastinya, kalau penjualan sudah tidak memenuhi kuota, maka pihak Indomie akan menghapus varian ini. Indomie mana yang banyak terjual? Anda setuju kalau saya sebut Indomie kari ayam dan mie goreng? Mungkin Anda termasuk penggemarnya. Bahkan boleh dikatakan Indomie kari ayam sudah naik peringkat dari kategori tren menjadi klasik. Anda masih ingat dengan produk ini? Es kepal Milo. Sempat fenomenal karena viral di sosial media. Es kepal diburu pembeli sampai orang mesti rela antri dan sabar menunggu berjam-jam. Bagaimana nasibnya sekarang? Walau masih ada yang menjual di beberapa sudut kota, tapi boleh dikatakan demam es kepal sudah habis dan akan menghilang. Bagaimana dengan produk yang satu ini? Ya, sate Taichan. Pemerintah daerah Jakarta bahkan sempat memberikan perhatian khusus dengan menyediakan lapak berkumpulnya pedagang sate Taichan di kawasan Senayan. Apakah sate Taichan akan bertahan? Kalau menurut pendapat saya sih, ini bakal habis juga. Nasibnya mungkin akan seperti es kepal. Yang sedang tren baru-baru ini adalah kopi dalgona. Seiring pesat perkembangan bisnis kopi di Indonesia, kopi dalgona menjadi menu kopi yang disajikan di kafe dan resto. Walau sesungguhnya kopi dalgona merupakan produk pengembangan untuk penyajian di rumah tangga. Produsen Nestle memperkenalkan kopi dalgona untuk meningkatkan jumlah penjualan retail Nescafe. Bagaimana nasib kopi dalgona? Menurut pendapat saya, dalgona akan bertahan sebagai alternatif metode pengolahan dan penyajian kopi. Bahkan mungkin bisa naik peringkat menjadi tren melampaui tahap Fed. Tetapi
kalau dibilang kopi dalgona akan naik ke kelas klasik, waktulah yang akan menguji apakah generasi berikut masih akan menyukai kopi ini. Anda pasti pernah tergila-gila dengan Puyo. Apakah Anda masih menyukai dan membeli produk ini? Puyo sempat menikmati ledakan penjualan saat inovasi Silky Pudding diperkenalkan di sosial media dan belanja online. Kemudian berlanjut dengan pembukaan gerai di pusat perbelanjaan. Perlahan, tren itu mereda. Tetapi, produsen Puyo tidak menyerah dalam melawan pergantian tren. Mereka melakukan terobosan dengan menjadikan Puyo sebagai Silky Drinks demi menopang kelangsungan bisnisnya. Jadi kalau begitu, dari mana datangnya tren? Tren tidak muncul begitu saja. Boleh saya katakan, tren timbul di masyarakat karena strategi marketing yang dijalankan oleh produsen suatu produk. Seperti contoh tadi, Nestle meluncurkan demam kopi dalgona untuk meningkatkan penjualan Nescafe. Biasanya, produsen menggunakan selebriti atau orang yang berpengaruh untuk membentuk opini publik. Mereka berperan seolah sudah menggunakan produk tersebut. Kemudian mereka menampilkan manfaat atau perbedaan produk itu. Sehingga gaya penampilan mereka menjadi daya tarik. Sadar atau tidak, audiens melihat hal itu seperti merasakan dan membenarkan kesan yang diciptakan dari strategi marketing tersebut. Semakin banyak orang yang terpengaruh dan mengikuti konsep itu, semakin kuat dampaknya di masyarakat. Hingga orang akan terkesan tidak gaul atau tidak ngetren apabila tidak mengikuti gaya tersebut. Kadang, mereka menggunakan strategi mengumpulkan kerumunan orang untuk menarik perhatian dan membuat heboh. Secara spontan, orang di sekitar akan mengikuti pola gaya yang diharapkan. Karena melihat banyak orang antri di depan suatu toko roti, orang di sekitar menjadi terkesan dan ikut antri juga. Antrian itu menciptakan keyakinan bahwa roti yang dijual pasti enak. Apalagi kalau semerbak aroma roti itu tercium dari depan toko. Pengaruh yang paling besar adalah penggunaan sosial media. Setiap hari, orang melihat sosial media yang menampilkan perilaku orang di sekitar. Apa yang disukai, apa yang digunakan, apa yang dikonsumsi. Tanpa disadari, terjadi pergeseran persepsi dalam pikiran. Mereka ingin ikut mencoba menggunakan dan menikmatinya. Pada akhirnya, mereka ingin menyatakan kesukaan dan jati diri dengan memilih bersikap seperti gambaran yang mereka lihat di sosial media. Jadi, bagaimana kita mesti menggunakan tren dalam berbisnis? Ya, sesuaikan saja dengan peluang pasar. Dan yang paling penting, serasikan dengan karakter diri Anda. Anda memiliki 3 pilihan pendekatan dalam mensiasati tren. Pilihan pertama, berselancar bersama tren. Cocok untuk orang yang kreatif, berani ambil resiko,
suka mbalelo, bondo nekat. Mereka mengambil tantangan menunggangi tren menjadi peluang bisnis. Contoh, seiring perkembangan kopi di Indonesia belakangan ini, banyak pengusaha ikut terjun ke bisnis kopi. Bahkan ada yang membuat waralaga kopi. Untuk pebisnis kopi seperti itu, atau Anda yang ingin ikut membeli waralaba kopinya, perlu mengantisipasi beberapa hal ini. Masuk ke pasar pada saat tren cukup matang dan segera keluar sebelum tren itu layu. Untuk si franchisor tidak masalah karena dia sudah menerima uang franchise fee Anda di muka. Tetapi untuk Anda yang membeli waralaba, tentu akan beresiko bila salah langkah. Mengingat tren akan segera berakhir, maka perhitungkan seksama jumlah investasi yang Anda keluarkan. Batasi komitmen jangka panjang dengan pihak lain agar Anda tidak tersangkut dalam satu kasus. Manfaatkan data, analisa, riset yang bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dalam mengambil keputusan. Persiapkan inovasi dalam segala aspek bisnis untuk menopang kelangsungan usaha Anda agar bisa bertahan lebih lama. Jangan menjadi pengikut Me Too. Anda mesti menjadi yang terdepan dengan menciptakan terobosan dalam segmen bisnis Anda. Pilihan kedua, mengikuti perkembangan tren. Cocok untuk orang yang berpandangan terbuka, dapat melihat peluang dan mengadaptasi perubahan dengan mengambil bagian membuat pola bisnis yang baru. Contoh, kecenderungan penggunaan cabai dan sambal belakangan ini menggila, seakan berlomba membuat makanan pedas semakin pedas. Pengusaha ini bukan meniru tingkat pedasnya sambal, tetapi menciptakan racikan sambal dengan rasa istimewa, bukan sekedar pedas saja. Pengusaha seperti ini akan berhasil bila mengantisipasi hal-hal berikut. Mencari peluang bisnis yang belum tergarap dan meningkatkan nilai tambah dengan membuat produk dan layanan yang lebih baik, lebih menguntungkan. Jangan menjiplak. Boleh tiru ide bisnisnya, tapi kembangkan dan perbaiki sehingga menghasilkan produk baru dan kategori yang berbeda. Rintis usaha mulai dari kecil dan bangun menjadi bisnis yang semakin besar. Buat perincian ide bisnis menjadi langkah yang lebih mudah dikerjakan dan tidak membuat stres. Pilihan ketiga, mengamati perkembangan tren. Cocok untuk orang yang lambat berubah, konservatif, ingin stabil. Mencermati perkembangan tren dengan pandangan yang agak skeptis. Bukan berarti pengusaha ini tidak mengikuti atau tidak tahu perkembangan yang terjadi. Dia hanya ingin mengamati dulu bagaimana pasar yang terbentuk. Pengusaha seperti ini perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yakinkan diri Anda bahwa keberhasilan melakukan terobosan merupakan hal yang bisa saja terjadi. Manfaatkan kekuatan dan keunggulan yang Anda miliki. Jangan menunggu orang lain melakukan terobosan itu dan ternyata mereka yang berhasil.
Pilih terobosan yang berdampak besar pada kemajuan bisnis perusahaan. Mulailah dengan melakukan inovasi yang tingkat keberhasilannya tinggi. Dengan demikian, Anda pasti mau melakukan hal itu. Dari pembahasan tadi, ada beberapa hal yang dapat kita rangkum. Sambil menikmati ledakan penjualan selama periode tren, Anda mesti sadar bahwa satu saat tren akan berakhir, sehingga Anda sudah mempersiapkan terobosan untuk menopang dan mempertahankan kelangsungan tren tersebut. Pengembangan produk baru perlu dilakukan untuk memperbesar pangsa pasar dan penjualan. Walau demikian, tetap fokus pada varian produk yang mampu bertahan melampaui tahap fad. Karena tren akan datang dan pergi. Orang akan bosan dan pada akhirnya kembali pada selera asli. Sebagai pengusaha dan pimpinan perusahaan, Anda jangan hanya mengikuti arah tren yang sedang berkembang. Cobalah berpikir out of the box. Bangun jejak inovasi Anda sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Jack Ma, pendiri Alibaba, jangan meniru orang lain, karena bila dia gagal atau mati, maka Anda pun akan ikut mati. Lebih baik berjuanglah menghidupi jejak inovasi Anda sendiri. Sampai di sini dulu bahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan, dan mencetuskan inspirasi. Jangan lupa berikan jempol like Anda dan share video ini kepada rekan kerja atau mitra bisnis Anda. Mereka mungkin membutuhkan pencerahan ini pula. Bagaimana Anda mencermati perkembangan tren yang terkait dengan bisnis restoran Anda tentunya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komen di bawah ini. Email kami bila Anda ada pertanyaan atau usulan topik bahasan untuk video kita selanjutnya. By the way, Anda sudah follow sosial media Helm Work? Kunjungi sekarang dan temukan banyak hal menarik di sana. Jangan lupa follow ya. Terima kasih.